Hai guys, kembali lagi bersama saya Rini di sini di General Tarot Reading. Apa kabar kalian semua? Khususnya kalian yang berzodiak Pisces ya. Karena kali ini di video ini saya akan membacakan untuk kalian yang berzodiak Pisces untuk mengetahui kabar baik dan buruk apa yang akan kalian dapatkan di awal April 2002 ya. Jadi kalau yang kemarin itu di akhir Maret kalian mendapatkan kebahagiaan apa, nah di awal April kalian akan mendapatkan kabar baik dan buruk apa yang akan kalian dapatkan di awal April ya. Oke, kita akan mulai men-shuffle kartu tarotnya ya. Namun sebelumnya saya sampaikan ya bahwa ini adalah general reading yang dimana energinya kolektif dan yang pastinya tidak akan resonate ya sayang-sayangku untuk kalian semua para Pisces yang menonton video ini ya. Jadi bijak-bijaklah dalam menyikapi setiap readingan kartu tarot. Oke, alright. Maaf guys, lahirnya rada seret. Oke, kita akan mulai men-shuffle kartu tarotnya ya. Sebelumnya kita berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Oke, alright. Pisces, kabar baik dan buruk apa yang akan Pisces dapatkan di awal April 2002? Thank you. Yang kebuka, yang nggak kebuka saya nggak ambil ya guys, karena saya sukanya yang kalau kebuka itu berarti energinya masuk ya. Thank you. Pisces, kabar baik dan buruk apa yang akan Pisces dapatkan di awal April 2002? Thank you. Thank you. Thank you. Rapikan dulu ya guys. Dan buat kalian yang bertanya, Kak bisa personal reading nggak? Nah ini kakak perlu saya sampaikan lagi dan lagi ya di setiap uploadan video kakak ya. Saat ini kakak tidak menerima personal reading ya sayang ya. Karena kakak hanya ingin membantu kalian melalui readingan-readingan, melalui uploadan readingan di YouTube ya. Video di YouTube maksudnya ya. Jadi kalau kalian ingin mencari personal reading setelah melihat video kakak ini, carilah tarot reader yang lain ya, nggak apa-apa ya. Kakak di sini tidak menerima personal reading karena kakak memang situasi dan kondisi memang sekarang kakak energinya disuruh membantu ya, tidak mencari kalian untuk membayar personal reading ya. Jadi kalau kalian membutuhkan itu kalian bisa cari tarot reader yang lain ya. Namun kakak sarankan ya, karena kondisi dan situasi ekonomi sedang naik turun ya, alangkah baiknya uang itu kalian simpan dan kalian tabung ya. Gunakan yang jauh lebih penting ya. Jangan karena kalian ingin mengetahui energi ini, energi itu, kalian mengeluarkan uang yang tidak sedikit ya. Jadi namun terserah kalian ya, saya kembalikan lagi kepada kalian ya. Jika kalian memang membutuhkan nggak apa-apa ya, tapi seperti yang saya sampaikan ya, kalau kalian mengikuti video kakak ini rutin ya, jadi kalian itu maksud saya ketika kalian menonton tidak resonate hari ini, mungkin bukan energi kalian. Jadi ketika nanti kakak mereading di zodiak yang lagi di kalian, yang energi kalian mungkin bisa resonate. Jadi energi kalian akan pelan-pelan ketarik. Nah itu nantinya kalian seperti personal reading, karena kakak memang mencurahkan ini semua ya. Energi kakak gunakan untuk menarik energi kalian itu hampir 90% ya. Jadi kakak ini nggak pakai ditahan-tahan. Jadi apa yang energi kakak menyuruh kakak untuk menyampaikan, energinya menyampaikan, kakak sampaikan apa adanya ya. Jadi kalau kalau kalian itu ikutin video kakak rutin, insya Allah akan apa yang kalian
ingin tanyakan ya, jawabannya insya Allah kalian dapatkan ya. Aminkan segala apa yang menurut kalian itu baik untuk kalian ya. Namun lagi dan lagi itu terserah kalian ya. Tapi jangan ketika kalian menonton tidak resonate lah. Ini kakak readingannya kok kayak gini sih. Kok nggak kayak yang di sebelah. Kok nggak kayak si A, si B. Nggak apa-apa. Mungkin ini bukan readingan untuk kalian para Pisces yang memang tidak resonate ya. Karena di setiap Pisces itu punya energi beda-beda ya. Jadi jangan disamakan ya. Makanya jangan lupa untuk cek sun moon racing-nya kalian ya, karena bagaimanapun setiap Pisces punya energi yang beda-beda ya. Alright, aku rasa kalian sudah cukup pintar ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi Pisces, kabar baik apa Kak yang Pisces akan dapatin di awal April 2002 ini. Ini sepertinya yang kemarin kalian itu mendapat kebahagiaan tawaran yang mungkin belum terlaksana ya. Mungkin orang itu hanya ingin kalian menaikkan kontrak atau cuman mau tanda tangan doang tapi belum terlaksana. Tapi kamu sudah bahagia ya. Nah, saat ini kabar baiknya mereka ini sudah benar-benar ingin merealisasikan ya. Jadi ingin menjelaskan lebih yang kalau ini jadi benar gitu. Jadi bukan kemarin tuh janji dia datang cuman kamu disuruh tanda tangan, tapi dia tanda tangannya itu kamu masih ragu ya. Jadi masih di antara iya dan tidak ya, karena memang Pisces ini kan orangnya nggak suka yang dijanji-janjiin ya. Kadang-kadang malah memancing emosinya Pisces ini naik ya. Jadi Pisces ini orang yang memang suka emosi kadang-kadang kalau ketika sesuatu yang dijanjikan itu nggak jadi gitu ya, itu bisa bikin emosi ya. Namun saya yakin emosi kalian untuk hal positif pastinya ya, dan sensitif kalian ini ya. Jadi ketika orang udah janji-janji tapi ternyata nggak jadi, kadang-kadang kalian ini lebih baik nggak usah seperti itu kalau Pisces itu ya. Tapi kamu itu hatinya halus ya. Pisces itu hatinya halus dan punya empati yang tinggi ya. Jadi ketika orang di sekeliling kalian ini membutuhkan bantuan, kalian itu tidak semata-mata, tidak semena-mena kalian tuh pasti bantu ya. Kalian itu jiwanya jiwa penolong ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kabar baiknya itu cukup bagus ya. Jadi penawaran-penawaran kemarin yang cuman hanya iming-iming ya, mungkin hanya seolah-olah kayak jadi apa enggak. Nah, di awal April ini semua akan terjadi ya. Jadi kamu juga sedikit kaget karena memang kebahagiaan itu membuat kamu sepertinya mungkin contoh sepertinya sampai kamu tuh menjingkrak-jingkrak ya, karena memang ternyata menghasilkan gitu ya. Jadi yang tadinya mungkin kamu mau jual properti yang orang hanya melihat ya, kamu sudah bahagia, dilihat saja sudah bahagia gitu, entah itu mau dibeli apa enggaknya gitu ya. Padahal orang kemarin itu bilang, iya nanti kalau aku uangnya sudah cukup saya akan bayar ini contoh ya seperti itu. Nah ini di awal April ini orang itu langsung datang langsung membelinya ya. Jadi kamu ini sangat bahagia ya di sini. Sama kamu jingkrak-jingkrak ini energinya ya, sampai kamu tuh nggak bisa berkata apa-apa lagi ya. Kebahagiaan ini kabar baiknya ini luar biasa. Jadi kabar baik ya, ini kabar baik ya, karena memang kemarin kebahagiaan kalian itu disuruh orang datang itu hanya mungkin janji ya, mungkin kalian masih rada ragu ya. Nah di awal April ini orang mereka itu yang janji-janji itu menepati janjinya ya, seperti itu ya. Itu kabar baik ya. Jadi kabar buruknya apa nih Kak? Nah kabar buruknya ini sepertinya ada orang yang menipu kalian ya Pisces ya. Hati-hati ya, ini kok di awal April ini sepertinya kamu mau ditipu sama orang. Ini warning ya. Jadi kamu hati-hati, mungkin ditipunya bukan besar ya, bukan materi ya, tapi mungkin lebih dia menipu dengan ini aku sepertinya merasakan ke obrolan gitu. Jadi bisnis ya, kayak entah orang itu menipu kalian dengan dia pura-pura
mau membayar apa gitu ya, padahal dia mengambil hak kamu gitu. Jadi gimana ngejelasinnya? Jadi kamu punya sahabat ya, sahabat mungkin kamu nggak terlalu dekat tapi kamu mengenalnya ya. Jadi sahabat ini tadinya ngajak join usaha kamu itu baik-baik aja gitu, segalanya berjalan dengan baik, segalanya itu lancar gitu. Nah, ini di awal April ini sepertinya hati-hati ya, sepertinya sahabatmu ini manipulatif ya, jadi rada sedikit licik ya, jadi hati-hati ya Pisces ya. Jadi ya ini kabar buruknya cuma itu kayaknya, tapi ini semesta tidak tinggal diam ketika kamu mau ditipu sama orang ya, jadi kamu nggak usah khawatir ya. Nah, ini kabar baik juga asmara ya. Jadi ada penawaran asmara bagi kalian yang jomblo ya. Ini ada penawaran cinta di awal April ya. Ini seseorang ingin menawarkan cintanya terhadap kalian para Pisces yang jomblo ya. Terus para Pisces yang sudah masih aman, kalian masih suami istri ya. Sepertinya kalian ingin mendapatkan anak ya. Di sini berharap kalian mendapat keturunan ya. Terus ada pertunangan ya. Ini sebetulnya kabarnya lebih ke baik semua ya. Buruknya sedikit. Soal bisnis ya. Jadi bisnis kalian ini hati-hati, sepertinya ada ya sahabat kalian yang mungkin kalian percaya ya. Akan menipu kalian ya. Jadi hati-hati ya. Tapi nggak apa-apa, ini sang semesta sepertinya melindungi kalian ya. Ya, jadi jangan khawatir, ini sang semesta melindungi kalian dan kalian tuh benar-benar diperhatikan ya Pisces ya. Mungkin karena kalian ini Pisces yang suka empati ya, suka punya hati jiwa penolong ya. Jadi makanya sang semesta ini melindungi sekali. Jadi Pisces ini hatinya halus ya. Dan di sini juga ada Pisces yang sudah berkeluarga ya, punya anak ya. Jadi bahagia sekali karena menikmati koin-koinnya ya dengan keluarganya ya. Kak, saya masih jomblo, Kak. Ya ini tadi yang masih jomblo ya. Ada penawaran cinta. Ya, Pisces yang jomblo ya, yang nonton yang jomblo. Jangan khawatir, kamu akan mendapatkan tawaran-tawaran cinta ini. Tiba-tiba ya, mungkin tiba-tiba teman kamu nanyain itu tuh si itu minta nomor telepon kamu. Seperti itu ya, biasanya seperti itu tuh kalau anak-anak muda ya. Ya, energinya seperti itu sih, ingin menawarkan cinta bagi kalian Pisces yang jomblo ya. Terus Kak, saya cerai, Kak, saya terpisah, saya sedang tidak bersama lagi. Sebenarnya kalian kemarin kepisah itu energinya ada nggak buat saya, Kak, yang baik untuk saya, Kak? Karena saya pisah, Kak, percintaannya. Perpisahan ini kabar baik. Tunggu ya sayang, ini kok jadi campur aduk ya. Kalau kalian tanya itu, kamu bercerai dengan suami, tapi saya ini membacakan energi baik dan energi buruk ya. Jadi ketika kalian bertanya, Kak, saya bercerai sama suami saya, Kak, kira-kira kabarnya baik apa buruk kalau aku nanti hidup sendiri. Nanti kakak coba kalau ada waktu bikin readingannya ya, para sahabatku ya, para adik-adikku, para kakak-kakakku ya. Tercantik, tersayang ya, tergagah, terganteng. Nanti saya akan buat readingannya itu ya. Kalau kakak ada waktu. Kakak ini rada sibuk sebenarnya sayang, karena energinya mendorong aja suruh saya membantu kalian untuk mereadingkan ini ya. Jadi kakak tuh seperti kayak dipaksa gitu ya. Padahal kakak ini sebetulnya kerja udah capek aslinya. Cuman karena ya sudahlah demi kalian gitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Jadi kakak usahain ya. Jadi ini kabar buruknya cuman itu ya, hati-hati ya, bisnis doang. Kabar buruknya itu doang. Semuanya kabarnya hampir positif ya, kabar baik kalian tuh. Tapi jangan lupa ya, di sini kok kayak saya disuruh menyarankan kalian berbagi ketika kalian mendapatkan rezeki lebih ya. Disuruh berbagi di sini. Ya, tapi ya kalian yang ini teman mau nipu ini jangan khawatir ya. Ini sang semesta melindungi kalian. Tuh, kalian dipantau ya, dipantau dari atas. Kurasa cukup ya kalau kamu mau tahu perasaan percintaan ya, saya coba ambil dari romance angelnya ya. Perasaan pasangan kalian. Ini biasanya yang kena yang masih jomblo sih.
Kalau kalian yang aman-aman, soalnya kalian yang rumah tangga aman ya, bahagia, menikmati kehidupan. Nih yang kalian yang mau tunangan juga kalian soulmate ya. Kalau tanya energinya apa Kak pasangan saya? Di sini ada Gemini ya, ada Leo, ada Aries ya. Pisces juga ada ya. Kalian ya sesama Pisces. Tapi zodiak itu energi ya. Jadi kalian mau berdealing dengan siapa nggak apa-apa. Ini tak tarik aja ya guys, soalnya kok. Oh iya tuh very soon ya. Tuh yang penawaran ini very soon. Iya ini tuh ya. Nanti ini sama ini jadi bersatu tuh, tunangan kalian. Tunangan. Iya ya guys ya. Ini yang mau punya anak tuh ini ada wedding ya. Tuh nyambung ya. Cukup ya guys, kurasa cukup ya readingannya Pisces ya. Tuh ini yang bahagia, yang kalian tunangan wedding. Tuh ini yang Pisces yang saling mencintai ya, keluarga ya. Ini yang very soon, yang single ya. Jadi jangan khawatir ya kalian Pisces ya. Kurasa cukup clear ya guys ya Pisces ya. Kalau memang kalian mau nyari tarot reader untuk lebih resonate ya itu terserah kalian ya, karena uang kalian ya. Namun perlu saya sarankan ya, kondisi dan situasi saat ini itu ekonomi sedang naik turun ya. Nyari uang itu tidak gampang. Jangan karena kalian ingin mengetahui energi pasangan atau energi karir atau energi apapun yang menurut kalian dengan readingan tarot, dengan personal itu menurut kalian bisa resonate dan bisa membantu kalian. Itu semuanya sebetulnya kalau perlu saya sampaikan ya, perlu saya kasih tahu, itu hanya imajinasi manusia ya. Ketika kamu merasa itu nyaman, itu mungkin bagus buat kamu ya. Tapi nanti ketika kamu mendapat musibah ya, segala sesuatu itu yang di atas ya, ketika kita tidak dikasih, ketika kita tidak diizinkan untuk memiliki, ketika kita tidak diizinkan untuk mengambil, itu berarti memang ada alasan-alasan Sang Maha Kuasa itu untuk menjauhkan, itu ada alasan tersendiri ya. Jadi mungkin tidak baik buat kita, mungkin itu akan mencelakakan kehidupan kita ya. Jadi ketika kamu, Kak, tapi saya itu kadang kalau mencintai orang itu, kalau walaupun saya disakitin, sudah putus gini, aku sulit loh Kak ngelupain. Saya tuh pengennya dia tuh balik lagi. Nah, ketika kamu berafirmasinya itu positif ya, dengan energi positif, kamu mohonnya doanya juga positif ya. Jangan pernah curiga yang enggak. Jadi nanti kamu menarik seseorang yang kamu inginkan ya, walaupun itu kalian sudah berpisah ya, walaupun bertahun-tahun kalian tidak koneksi, namun kamu merasakan bahwa itulah cinta sejati kamu ya, mungkin itu merasa bahwa itu soulmate-mu ya. Jadi mungkin ketika kalian dipisahkan itu mungkin kalian disuruh healing masing-masing, mungkin kalian dalam hubungan yang toksik, mungkin kalian dalam hubungan yang penuh dengan karma buruk ya. Jadi kita harus sadar ke situ, bukan karena dia nggak baik, tapi diri kita juga sebenarnya tidak baik. Jadi sesama tidak baik ini, makanya Sang Semesta itu memisahkan ya. Ketika kalian sudah mendapat energi positif dan sama-sama baik, sama-sama tidak racun ya, tidak beracun ya maksud saya. Nah, Sang Semesta akan mempertemukan kembali ya. Jadi ketika kita berharap sesuatu itu kita doanya juga yang baik-baik ya. Jadi kita jangan pernah pasti dia sudah selingkuh, pasti dia sudah punya perempuan yang lain. Jangan ya, walaupun dia ketika pisah sama kalian itu dia bersama yang lain, itu mungkin hanya energinya, mungkin dia masih masa yang energi yang negatif ya. Jadi dia dipasangkan dengan orang yang negatif juga ya. Namun ketika kamu berafirmasi dengan energi positif, maka dia akan ketarik dengan sendirinya ya, karena dengan ketulusan kamu dan kesetiaan kamu menunggu itu, nah dia akan ketarik kembali. Karena kamu berdoanya bahwa kamu yakin bahwa orang yang pernah dipertemukan dengan kalian itu adalah duanya kalian ya. Ini mau baik lelaki, mau baik perempuan ya. Jadi kita itu tidak boleh suuzon, tidak boleh curiga yang bersifat yang negatif ya. Jadi walaupun orang menyakiti kita, walaupun orang itu sudah melukai kita, kita tidak boleh membalasnya dengan luka juga ya. Jadi kita kalau masih berharap
seseorang tersebut untuk hadir ke dalam kehidupan kita ya. Seperti itu ya. Alright, kurasa cukup readingannya ya. Jadi ketika kalian ingin mencari personal reading nggak apa-apa ya. Itu karena keuangan kalian ya. Jadi uang kalian, jadi bukan uang kakak ya. Jadi kalau menurut kalian mungkin itu baik buat di kehidupan kalian ya nggak masalah ya. Segala sesuatu tuh memang ketika keinginan kita itu sudah menggebu-gebu lalu ada yang melarangnya itu tanpa kita sadari, kadang-kadang kita tuh merasa jengkel sendiri karena kenapa dilarang-larang gitu ya. Tapi kembali lagi, kalau kamu menjadi orang yang selalu berpositif thinking, kamu tidak akan pernah membutuhkan yang namanya membayar untuk sesuatu hal yang kesannya bullshit ya. Kan tarot itu bukan Tuhan ya. Kalau kamu dalam pemikiran kita yang secara logis ya, kartu ini hanyalah buat untuk mencurahkan energi kita, untuk membantu mengetahui energi kita. Namun segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita hanyalah yang di atas, yang maha memberi dan maha menerima, maha mengambil, maha segalanya ya, pokoknya maha segalanya. Karena kita manusia memang boleh berusaha, tapi usaha dalam hal positif ya. Kita tidak boleh berusaha dengan hal negatif atau mempercayai hal-hal yang negatif ya. Oke, seperti itu ya sayang-sayangku ya, abang-abangku. Bila mana dalam kehidupan kalian ya, yang namanya kehidupan itu, setiap kehidupan itu tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang namanya tidak ada luka ya, tidak ada yang namanya tidak menderita. Orang mau sekaya apapun dia juga menderita ya. Jadi jangan dipikir orang hidup kaya banyak duit terus dia nyaman, enggak sayang ya. Jadi mereka juga banyak beban, mereka tuh juga stres, memikirkan pengeluaran, memikirkan dia mau jalan kemana tuh juga stres karena dia harus memikirkan memanage keuangannya itu dengan benar. Kalau orang udah kaya terlihat dia nggak jalan-jalan, dia nggak nyaman ya, seperti itu ya. Alright, kurasa cukup ya Pisces ya. Ini adalah readingan untuk kalian, dan bila mana kamu tidak menyukai pencerahan dari saya, kalian bisa skip ya, karena emang terkadang mendengarkan pencerahan yang menurut kalian tidak masuk akal ya, mungkin malah bikin capek ya, bikin stres. Di skip saja sayang ya, jadi nggak usah diambil pusing ya. Alright, terima kasih sudah bergabung di channel ini para Pisces ya. Jadi jangan lupa support terus channel ini agar channel ini bisa berkembang ya. Dan yang pastinya kakak semangat untuk membuat konten-konten readingan terbaru untuk kalian ya. Alright Pisces, thank you for watching and take care of you, bye bye.